baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, baik guys. Kita bisa lihat tadi ada racing motor ataupun yang lagi, wow, lagi viral juga ya. Ada oknum TNI yang memukul ya salah satu ya daripada ada salah satu simpatisan ya bisa dibilang relawan Ganjar ya guys. Tetapi di sini pro kontra juga ya guys. Ada yang berkomentar itu wajar yang dilakukan oleh TNI, ada yang ya harus diproses hukum ya, bermacam-macam ya guys. Tetapi mari kita dengar apa sih tanggapan netizen TikTok ya tentang orang-orang yang lagi menggembreng-gembreng motor itu ya. Dan ini dia tanggapan-tanggapan daripada netizen TikTok tentang oknum ataupun tentang relawan Ganjar yang menggembreng-gembreng motor dan suaranya besar sekali ya guys. Mereka bisa kok, mungkin dibentak aja, takut pasti mereka. Bu, saya kebetulan warga Boyolali ya Bu. Oke. Ya. Jadi saya tahu benar tuh Boyolali, gimana kondisinya Boyolali kemarin waktu kampanye relawannya Pak Ganjar. Oh iya. Disclaimer, saya nggak mau bela siapapun, nggak mau bela relawannya Pak Ganjar, juga nggak mau bela TNI ya. Okay. Saya di sini cuman menyuarakan saya sebagai warga Boyolali yang merasa sangat terganggu dengan adanya kampanye menggunakan knalpot brong, di mana mereka menggeber-geber motornya itu yang suaranya sangat-sangat berisik, bahkan membuat kuping saya sakit. Even itu saya di dalam mobil Bu, ya itu begitu berisik dan membuat kuping saya sakit. Belum lagi itu mereka geber-geber di jalan, menguasai jalan, memenuhi jalan, mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Mereka nggak pakai helm ya kan, itu merasa jalan itu punya mereka sendiri gitu. Belum lagi warga yang lain yang mungkin merasa terganggu karena keluarganya sakit, butuh ketenangan, butuh istirahat. Tapi sepanjang hari itu dari pagi sampai siang itu ya suara brang brang itu kagak berhenti Bu gitu. Terus apakah kita sebagai warga juga bisa menegur? Enggak bisa Bu. Kalau saya negor yang ada saya dimasak, saya dipukulin. Oh iya ya juga. Lagian ya Bu, setahu saya kampanye menggunakan knalpot brong itu kan udah dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Kenapa masih nekat sih? Kenapa nggak pakai kendang aja gitu? Terus di atas truk pakai kendang, terus koploan undang Via Valen apa Denny Caknan gitu keliling Boyolali, kayak lebih seru Bu gitu. Bisa joget bareng daripada pakai knalpot brong yang bikin kuping sakit dan mengganggu pengguna jalan yang lainnya karena mereka arogan Bu di jalan Bu, serius. Saya juga mau negor rasanya, tapi kan saya takut dipukulin Bu. Yang ada malah saya yang masuk rumah sakit. Gitu Ibu, terima kasih, selamat sore. Dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cekel langsung. Maaf nih ya Pak Ganjar, sebelumnya saya mau tanya, emang pas kejadian itu Pak Ganjar ada di tempat? Ada di Boyolali? Nah, kalau saya nih ya Pak, kebetulan saya lewat dari arah Salatiga mau pulang ke rumah saya di Solo ya kan. Jadi saya tahu banget istilahnya motor itu di blar gitu kan di depan markas TNI ya kan. Mereka tuh nggak inget gitu kan, jalan itu adalah jalan umum dan semua orang berhak untuk lewat di sana. Dengan suara motor mereka yang blar itu sangat berisik dan sangat mengganggu ya kan. Sangat mengganggu pengguna jalan lain. Sudah diperingatkan sama TNI. Sudah diperingatkan ya. Tidak melakukan hal seperti itu, tapi nggak ada respon gitu istilahnya, tetap seperti itu gitu kan. Jadi jangan salahkan TNI kalau sampai melakukan tindakan. Kalau sudah dilakukan tindakan nggak terima ya kan, dibilang akhirnya jatuhnya ke apa? Playing victim ya kan. Iya juga ya. Nah sekarang gini Pak, kalau mau dihargai, hargailah. Yang namanya TNI itu punya harkat dan martabat. Lah jenengan siapa? Jenengan itu kan cuma capres, memerintah Panglima TNI, Dandim dan lain-lain. Hah? Bapak siapa? Emang Bapak punya hak memerintah mereka? Nggak punya kan? Nah, kalau cari informasi atau ngasih informasi Pak, jangan setengah-setengah, dijelasin yang benar ya kan, supaya orang itu nggak salah kaprah. Karena apa? Karena mayoritas orang Boyolali pasti mendukung TNI karena tindakan mereka yang begitu sangat mengganggu.
jangan nyalain TNI ya Pak, Oh. karena saya tahu gimana seremnya mereka melakukan kampanye di jalan di Boyolali waktu itu. Oh. Gerombolan orang brengsek mancing-mancing cari masalah sama tentara, dikasih peringatan masih mancing-mancing. Begitu disikat berantakan, terus dikasih stempel relawan, terus dipakai buat playing victim. Nah, tugasnya tentara kan memang mengamankan orang-orang brengsek yang mengganggu ketertiban. Oh, zaman udah kayak gini kok masih gas-gasan pakai motor, primitif banget. Terus jadi victim, jadi korban, didramatisir. Wah, ini drama Korea lagi seperti yang dibilang Pak Jokowi itu. Ditengokin, kemudian dinarasikan sebagai tindakan kekerasan. Orang-orang brengsek memang harus ditertibkan kok. Mereka aja kemudian distempel sebagai relawan. Nah, itu kan warga brengsek. Ya. Jangan terprovokasi, jangan terpancing. Damai, teduh, sejuk menjelang Pilpres 2024. Merdeka. Keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat. Oh. Selamat sore Bapak Ganjar Pranowo, mohon izin dan mohon maaf, beribu-ribu maaf saya ikut menanggapi komentar Bapak mengenai simpatisan Bapak yang dipukul oleh anggota TNI. Ya. Lagi rame memang. Kalau menurut saya, yang saya ketahui seperti ini Pak. Biasanya 100 meter sebelum ke komplek militer itu sudah ada tulisan pelan-pelan 100 meter lagi komplek militer. Oh. Biasanya seperti itu Iya. Pak. Nah menurut kabar yang beredar, simpatisan Bapak itu, pendukung Bapak itu ngeber-ngeber motor, blayer motor di depan Mako Pak, di depan komplek militer. Oh iya. Dan itu tidak terjadi hanya di Boyolali, dimanapun. Oh iya, memang banyak ya guys. Yang namanya ngeber-ngeber motor di depan komplek militer itu pasti mendapatkan tindakan, dan tindakan dari TNI ya seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang keduanya, belum lama Pak, waktu acara PSI, ada acara makan siang di Oh Pati. iya. Waktu itu ya. Hal serupa juga dilakukan oleh simpatisan atau pendukung Bapak dengan menggeber-geber motor di luar tempat Mas Kaisang dan PSI itu sedang makan siang atau kampanye atau apa, tidak tahulah ya. Iya, waktu itu ya. Intinya simpatisan Bapak geber-geber motor di situ. Di situ juga lah para orang-orang PSI yang kumpul di dalam itu keluar, dilerai oleh Mas Kaisang, ditahan oleh Mas Kaisang. Sudah nggak usah keluar, masuk aja yuk, kita kembali ke dalam. Kemudian ada pas pampres dan polisi yang menghampiri si pemotor yang terkesan arogan itu juga dilarang oleh pas pampres. Pak nggak usah, biarin aja, nggak usah, biarin aja. Oh iya. Nah, maksud saya seperti itu, Pernah Pak. viral, ya? Kenapa waktu habis kejadian itu Bapak tidak mengedukasi terhadap simpatisan, terhadap pendukung Bapak? Tolong ya berkampanye yang baik. Saya terima kasih kalian sudah mendukung saya, tapi tolong tunjukkan bahwa pendukung saya ini orang yang berintelektual tinggi. Kenapa Bapak tidak mengedukasi seperti itu? Iya juga ya. Seingat saya Pak, Mas Gibran pernah mengucapkan seperti itu. Ingat, kita harus tetap sopan, kita harus tetap tertib. Itu yang disampaikan Mas Kaisang pada saat memberikan memberikan sambutan dihadap simpatisannya waktu di Jambi, kemudian waktu di Jawa Tengah. Nah, maksud saya kenapa Bapak tidak ke situ, Pak? Sekarang sudah ada kejadian ini, Bapak berkomentar sana sini.
Kenapa sih Pak tidak membawa payung waktu masih mendung? Kenapa kok setelah hujan turun Bapak baru sibuk mencari payung Pak? Kan sudah basah Pak. Kalau Bapak waktu masih mendung tadi sudah membawa payung, begitu gerimis buka payung itu, baju kita selamat dari air Pak. Oh. Mohon maaf, beribu-ribu maaf Pak, saya hanya ikut berkomentar. Kalau ada yang komentar saya yang kurang berkenan di hati Bapak, ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Begitu juga untuk simpatisan PDIP dan Pak Ganjar. Ya. Selamat mendukung paslon kalian. Tetaplah dukung dengan cara yang elegan. Iya, benar. Kita negara demokrasi. Mari kita bersama-sama tunjukkan bahwa Indonesia ini tempatnya orang yang berakhlak, berbudi, pekerti luhur. Ya, mantap. Selamat sore Pak Ganjar, terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, jadi guys, kemarin memang kita pernah dengar ya kalau pernah viral juga ya video sewaktu Mas Kaisang yang dulu lagi makan siang, tiba-tiba simpatisan ataupun pendukung-pendukung Mas Ganjar ini tiba-tiba bisa dibilang bikin onar di situ ya. Ada juga bisa dibilang memprovokasi lah. Tetapi Mas Kaisang di situ menahan para relawan-relawannya, menahan jangan sampai keluar biar tidak jadi bentrok juga ya kan. Jadi baguslah ya Mas Kaisang kayak gitu supaya tidak bentrok. Nah, itulah kalau pendukung Prabowo ya guys. Dia tidak mau simpatisannya tidak terlibat dengan bentrok ataupun memulai untuk memanas-manasi orang, tidak mau ya guys. Tetapi yang saya salut juga, jujur coba kalian pikir, hanya pasangan 02 aja yang mengatakan ataupun mengungkapkan jangan kita terpancing ataupun jangan kita sampai melawan balik. Misalkan ada orang yang menyerang kita, memfitnah kita, jangan sampai kita terpancing dan melawan balik gitu ya kan. Itu Mas Gibran aja ataupun dari pasangan 02 aja yang bilang kayak gitu ya. Ataupun jangan sampai membalasnya kembali gitu ya kan. Biarkan aja gitu kan. Kita santai aja gitu ya. Jadi saya berpikir kok iya ya. Hanya Mas Gibran aja yang bilang kayak gitu ya. Dari pasangan 01, 03 mana ada ya kan, maupun calon presidennya ya, calon wakil presidennya nggak ada yang bilang kayak gitu, terkecuali Mas Gibran doang ya kan. Memang ya kita semakin mantap ya nih pilih Mas Gibran ya. Waduh guys, jadi kalau menurut kalian nih guys ya, gimana ini guys? Kalau aku lihat-lihat ya kan, ya pro kontra juga ya guys. Ada yang mendukung TNI dan ada mbak kita juga tadi bilang mayoritas Boyolali mendukung TNI. Waduh mantap sekali. Ada juga yang ingin mengusut tuntas kasus ini supaya diproses hukum juga ya, ada juga. Tetapi saya tidak mau berkomentar lebih jauh lagi, lebih lebar lagi. Nah biar publik yang menilai dan kita lihat proses hukumnya kayak gimana, dan ya apakah TNI ini salah ataupun mereka yang salah, ya nanti kita lihat ya. Ya mungkin kasusnya lagi berjalan, kita lihat aja ya guys. Nah oke guys, yang penting kita dari paslon 02 jangan kita memfitnah sana sini, jangan kita membuli merendahkan pasangan 1 ataupun 3 seperti Pak Gibran bilang. Kita santaiin aja ya, kita joketin aja, gemoin aja ya. Mantap. Dan oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow akun media sosial saya yang lainnya juga di description video saya. Dan sekian, terima kasih. Insya Allah Mas Gibran pasti menang Prabowo Gibran pasti menang 1 putaran Insya Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.